kecuali bila dianggap itu nanti bisa menimbulkan efek keselamatan atau ada gangguan, maka itu kembali lagi kita kepada identifikasi terhadap situasi di mana kita apakah harus bertakiyah ataukah tidak. Jangan sampai kita menunda sholat hanya karena kita tidak enak sama orang. Oh, kita lagi meeting, nanti dianggap tidak sopan. Lebih baik dianggap tidak sopan daripada tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beradab justru menghormati orang yang konsisten dengan keyakinannya. Dan banyak sekali sholat juga dapat dibagi menjadi sholat yang wajib dan sholat yang mustahab. Tidak ada sholat yang haram. Artinya yang tidak wajib, tidak mustahab berarti dia bukan sholat. Jadi sholat itu hanya dua macam. Dan sholat tidak pernah dilarang, sholat dilarang. Yang ada adalah sholat tidak dilarang. Yang ada adalah sholat yang batal, artinya bukan sholat yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Kita semuanya perlu mempelajari sholat secara baik, terutama sholat wajib. Banyak sholat wajib. Ada sholat wajib harian dan itu 5 waktu. Banyak orang keliru menganggap pengikut Ahlul Bait hanya punya 3 waktu. Kita sholat 5 waktu. Waktu itu ada 2 macam. Ada waktu yang menurut kebanyakan orang waktu itu statis, konvensional, ditetapkan. Tapi menurut kita sholat itu, waktu itu dinamis mengikuti lunar maupun solar. Jadi kalau kita mau lihat waktu itu sebetulnya ufuknya ada 3. Jadi waktu matahari terbit, matahari tergelincir, dan matahari terbenam. Inilah 3 waktu sholat dinamis. Nah, 3 waktu yang dinamis. Tapi apakah sholat mazhab Ahlul Bait itu dilakukan dengan 3 waktu? Salah. Kita melakukan 5 waktu. Tapi kita penganut waktu yang dinamis. Kapan waktu sholat duhur? Waktu sholat duhur setelah matahari tergelincir. Kapan waktu sholat asar? Setelah melakukan sholat duhur. Artinya, selama kita belum melakukan sholat duhur, maka berarti kita belum masuk waktu sholat asar. Nah, kapan kita hanya diharuskan melakukan sholat asar? Bila kita belum melakukan sholat duhur dan sholat asar. Dan yang tersisa waktu hanya cukup untuk melakukan 1 sholat. Maka saat itulah kita harus mengqadha sholat duhur kita dan melaksanakan sholat asar kita pada waktunya. Dan itu sudah diajarkan. Jadi intinya sholat wajib adalah 5 waktu. Tidak perlu kita malu-malu untuk mengatakan itu. Justru waktu yang sebenarnya, waktu natural adalah waktu yang memang 3 itu. Nah, kita mengikuti waktu yang dinamis sesuai dengan aturannya, yaitu kapan waktu sholat asar? Ketika kita sudah sholat duhur. Kapan hanya waktu sholat duhur saja yang boleh, tidak boleh sholat asar? Saat matahari tergelincir dan kita belum melakukan sholat asar, berarti kita punya waktu hanya untuk sholat duhur. Itu kalau kita melakukan sholat asar justru batal. Begitu juga sholat maghrib dan sholat isya. Nah, saya kira ini perlu dipelajari. Nah, sholat memerlukan, sebagaimana juga beberapa ibadah lain seperti tawaf, memerlukan syarat lain di luar sholat, yaitu wudhu. Selain wudhu, dia juga harus mengerti tentang najis, karena itu predikat hukum. Sekarang kita bicara tentang predikat hukum. Predikat hukum ini macam-macam. Ada yang berhubungan dengan suci dan najis. Itu juga predikat. Jadi, apa suci dan najis? Suci adalah sesuatu yang tidak najis, sesuatu yang tidak dianggap najis. Nah, untuk tahu apa itu suci, maka kita harus tahu najis. Sebab selama dia tidak masuk dalam kriteria najis, maka itu suci. Nah, suci menjadi syarat dalam sholat. Kita tidak mungkin sholat tubuh kita ada najis. Tempat kita sujud, tempat kita melaksanakan sholat, tubuh kita harus suci. Nah, suci perlu dipahami. Nanti dipelajari detailnya. Suci tidak mesti bersih. Najis juga tidak mesti kotor. Boleh jadi kita kecipratan di jalan.
kena genangan air dan itu kotor, tapi belum tentu najis, ia kotor. Begitu juga suci. Kalau ada anak kecil kencing di lantai, lalu kita pel, cepat-cepat kita ambil tisu, ya bersih. Tapi apakah itu sudah suci? Belum tentu. Ia bersih secara kasat mata, secara visual suci, tapi secara hukum belum tentu suci. Nah, itu perlu mempelajarinya secara detail. Najis dan suci ini biasanya berhubungan dengan benda. Sebelum kita pindah ke predikat lain. Jadi yang disebut dengan suci dan najis itu benda. Predikat buat sebuah benda yang terkait dengan ibadah. Yang terkait dengan ibadah. Juga terkait dengan muamalah bila itu merupakan sesuatu yang dijual belikan. Jadi misalnya menjual benda yang najis, ya itu tidak boleh. Mengapa? Kecuali bila itu tidak berhubungan dengan makanan. Tapi bila benda itu aslinya najis kemudian kita jual belikan, tidak boleh. Seperti menjual babi, menjual minuman beralkohol, itu semuanya najis. Jadi kalau kita hendak berbicara tentang hukum najis, biasanya terkait dengan haram. Tidak semua yang najis itu haram, kecuali kalau memang untuk dimakan. Jadi sebutan haram dan halal nanti terkait dengan tindakan makan, minum, dipakai, dan seterusnya. Khusus untuk najis dan suci ini terkait dengan keabsahan sholat dan ibadah-ibadah yang memerlukan kesucian. Karena itu kita harus jeli. Jangan kemudian kita menganggap yang kotor pasti najis dan yang bersih yang tak terlihat justru bersih, justru suci. Ada aturan dan perlu belajar untuk itu. Menyisihkan waktu lebih daripada ilmu-ilmu lainnya. Karena berhubungan dengan kita kadang-kadang rabun prioritas. Tidak tahu apa yang harus kita pelajari lebih dulu. Mempelajari hal-hal yang tidak terlalu penting kadang-kadang. Atau penting tapi itu jauh sekali. Tidak realistis gitu. Berbicara tentang hal-hal yang tidak terlalu, kira-kira kalau saya ditanya, Ustadz, antara ziarah ke Imam Husain dengan mengeluarkan khumus itu lebih wajib mana? Ya tentu lebih wajib khumus. Jangan sampai menggunakan khumus untuk ziarah, karena itu berarti menggunakan uang yang bukan miliknya. Ziarah itu tidak wajib secara hukum. Secara moral wajib kan, karena itu bisa dilakukan kapan saja atau bahkan dengan hati, karena ziarah sebetulnya hati. Kalau memang kita tidak memenuhi syarat, kita tidak punya harta, sementara harta yang tersisa itu adalah harta imam, harta nabi, harta ahlul bait, harta Allah, maka kita harus menyisihkan uang itu dulu untuk khumus, kecuali kalau ada yang tersisa baru kita. Ironis bila kita terlalu banyak, sudah paspor kita isinya sudah banyak stempel-stempel ziarah, ternyata khumusnya 0. Itu berarti kita beli kartu tapi dengan menjual handphone. Itu sesuatu yang paradoksal. Kenapa orang berat melakukan itu? Karena inilah ujian kepatuhan. Kalau ziarah itu mungkin sambil kita vacation, sambil jalan-jalan. Tapi kalau khumus tidak ada yang terlihat. Kita tidak ikut menikmati. Kita belajar untuk mengeluarkan sesuatu yang mungkin dengan susah payah kita dapat. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang bikin prasasti, bukan sumbangan, bukan memenuhi dahaga heroisme, tidak ada yang tahu. Inilah ujian ketulusan di situ. Dan banyak problem-problem yang bisa diatasi di tengah masyarakat kita bila setiap pengikut Ahlul Bait tahu kewajiban taklifnya, bukan hanya sholatnya, tapi ada yang juga sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan itulah bukti kepatuhan kita kepada mazhab ini, kepada pengikut, kepada Ahlul Bait. Kemudian predikat hukum kedua adalah halal dan haram. Halal itu apa? Halal itu adalah sesuatu yang boleh dimakan, boleh dipakai, kalau pakaian, boleh dijual belikan, boleh dijual belikan, dipakai. Itu halal. Jadi halal beda dengan mubah. Lawannya haram. Haram dimakan, haram dipakai, haram dijual belikan.
Emas misalnya, apakah emas ini najis? Bukan najis. Tidak semua yang najis itu haram, dan tidak semua yang haram itu najis. Tapi khamr itu najis dan haram dimakan, diminum. Emas haram dipakai. Oleh siapa? Oleh yang tidak memenuhi syarat untuk memakai emas. Perempuan, laki diharamkan menggunakan emas. Misalnya contoh saja. Atau perempuan diharamkan menggunakan emas bila emasnya itu sampai seperti etalase toko. Sini, emas. Oh, haram itu. Walaupun perempuan menggunakan emas sampai, karena harus ditutupi. Perhiasan itu bukan malah dijadikan sebagai etalase. Itu juga bisa haram, tergantung. Nah, babi itu najis. Dan karena najis, semua yang najis haram dimakan. Tapi apakah boleh memelihara babi? Boleh. Kalau dia memang sudah terlanjur jatuh cinta sama babi, masa dilarang? Ya boleh lah. Tapi dia najis, tidak boleh dimakan. Anjing haram dimakan dan najis liurnya. Tapi apakah boleh memelihara? Boleh, asal dia bisa menjaga agar liurnya tidak mengenai tubuhnya saat sholat. Dan itu semuanya perlu dipahami tentang halal dan haram. Jadi sekali lagi, halal dan haram biasanya terkait dengan makanan, pakaian, jual beli. Tentu kadang juga halal diartikan mubah. Artinya perbuatan secara umum bila tidak haram dianggap mubah, dan mubah kadang dipahami halal. Tidak ada masalah dengan itu, asal kita tahu tentang macam-macam predikat ini. Kemudian ada predikat yang berhubungan dengan perbuatan, yaitu predikat sah dan batal. Sah, batal. Jadi kalau memenuhi syarat berarti sah, kalau tidak memenuhi syarat berarti batal. Nah, sah dan batal ini berlaku dalam ibadat maupun dalam muamalat. Ada kalanya jual beli batal, ada kalanya sholat batal. Kalau sholatnya tidak memenuhi syarat-syarat, batal. Misalnya dia waktu sholat naik ke atas, karena waktu dari ngangkat ini dia kelepasan menggunakan kalimat aduh, batal. Dia tidak boleh memasukkan kata yang tidak ada dalam, yang tidak diperbolehkan selain sholat. Contoh, atau jual beli ternyata barang curian, maka batal. Atau penipuan, batal. Jadi sah dan batal harus dipelajari agar kita tidak keliru dalam bermuamalah. Untuk itu ini berlaku dalam muamalah, juga berlaku dalam ibadat. Kemudian predikat hukum berikutnya yang umum kita ketahui berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan atau perbuatan yang dilarang, atau perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan, atau perbuatan yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, dan atau perbuatan yang tidak dianjurkan juga tidak diperintahkan, tidak dilarang juga tidak dianjurkan untuk ditinggalkan. Gitu. Nah, perbuatan mubah bisa naik posisinya menjadi dianjurkan bila tujuan-tujuannya adalah sesuatu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikah. Nikah ini banyak orang menganggap nikah itu wajib, dan itu tidak wajib. Nikah tidak pernah wajib. Bayangin sesuatu yang wajib berhubungan dengan orang lain masa wajib. Nah, kalau tidak ada yang mau mengawini saya, terus saya dosa gitu. Oh, kasihan dong. Sudah ada dapat jodoh, didosa-dosain. Tidak bisa. Nikah tidak pernah wajib. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk nikah hanya karena malu anaknya tidak laku. Banyak kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh orang tua. Dipaksa-paksa menikah, tidak punya hak untuk maksa-maksa. Dia menganjurkan anaknya untuk bisa nikah, tapi jangan karena menjaga gengsi. Jangan egois.
Kita kadang-kadang menganggap anak itu properti kita paksa untuk nikah. Tidak wajib nikah. Kalau dia tidak merasa aman, dia tidak merasa nyaman, maka dia tidak boleh menikah. Yang diharamkan adalah berzina, bermaksiat, tapi nikah tidak pernah. Benar, bila dengan dia tidak menikah, dia akan melakukan perbuatan dosa. Dia bisa menahan dirinya, maka dia harus menikah. Tapi kalau dia tidak menikah kan tidak bisa keputusan mau menikah. Dia perlu uang untuk mas kawin. Dia perlu ada pihak lain yang mau menerima dia sehingga menjadi pasangannya. Kalau cuma nikah gitu kan bukan perbuatan personal, buatan interpersonal. Maka dia harus bersabar untuk bisa menikah atau menikah dengan cara yang tidak umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Tentang mut'ah dan lain sebagainya. Suatu saat mungkin kita perlu bahas itu bila memang jadi masalah. Kemudian haram adalah sesuatu yang dilarang, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk dihindari. Jadi haram itu mengandung makna wajib. Jadi apa perbuatan haram? Perbuatan haram adalah perbuatan yang wajib ditinggalkan. Jadi sebetulnya semua perbuatan wajib itu haram ditinggalkan. Sebagaimana kita katakan, apa sih perbuatan wajib? Perbuatan wajib adalah perbuatan yang haram ditinggalkan. Perbuatan haram itu apa? Perbuatan yang wajib ditinggalkan. Jadi wajib dan haram ini hubungannya hubungan niscaya. Salat wajib, tapi juga haram untuk ditinggalkan sekaligus. Ya, jadi biasanya halal dan haram berhubungan dengan perbuatan ibadat. Nah, muamalat juga bisa haram kalau dia menjual sesuatu yang merugikan orang lain. Membeli sesuatu yang bukan milik penjualnya, maka haram. Kalau dia tahu maka haram. Kemudian ya seperti berzina, menggunjing. Menggunjing itu perbuatan yang diurus oleh fikih atau akhlak. Menggunjing selama itu berbentuk perbuatan, ucapan, tulisan, haram hukumnya, dan itu perbuatan fikih, bukan perbuatan akhlak. Jadi jangan kira hanya mencuri yang haram. Nge-like tulisan orang yang ngawur dosa juga, bisa haram. Karena itu berarti memberikan dukungan kepada tulisan yang ngawur, orang yang seenaknya, atau menggunjing, atau menyampaikan sangkaan kepada orang lain yang akhirnya berbuah fitnah dan akhirnya menimbulkan efek terhadap kehidupan dan ketenangannya, maka dia boleh jadi melakukan perbuatan haram yang sangat besar. Maka dari itu kita harus benar-benar mengenali mana halal dan haram. Haram adalah semua perbuatan yang dilarang, dan itu tidak mesti disebutkan, tidak mesti ada pelajarannya. Kita yang harus tahu aspek-aspek yang merugikan orang lain, aspek-aspek yang bertentangan dengan hak seorang mukmin dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mustahab. Mustahab itu pada dasarnya yang bukan haram dan bukan mubah, juga bukan wajib, juga bukan makruh. Artinya sesuatu yang Nabi mungkin pernah menganjurkan, atau Nabi pernah melakukannya dalam suatu saat, tapi tidak konsisten, tidak selalu melakukan itu, dan menurut fuqaha itu dianjurkan, maka kita boleh melakukan, kita dianjurkan untuk melakukan. Jangan lupa, kita ada beberapa hal yang dianjurkan, ibadat-ibadat yang dianjurkan tidak boleh dilakukan kalau kita masih punya tanggungan yang wajib. Jadi sholat wajib, dia sholatnya aja banyak salahnya, banyak kurangnya, maka dia harus melakukan qadha lebih utama daripada melakukan sholat sunnah, sholat mustahab atau nafilah dan seterusnya. Jadi kesempatan dia untuk sholat nafilah harus diganti dengan sholat wajib, karena sholat wajib setiap orang mestinya tidak boleh punya utang sholat wajib sampai-sampai. Ini salah satu ciri khas dalam mazhab Ahlul Bait. Semua sholat itu harus ada qadhanya, baik kita ingat maupun tidak, dan harus kita ganti. Sehingga bila dia tahu banyak sholat yang dia tinggalkan dahulu, maka dia wajib menggantinya.
Bila dia tidak tahu jumlahnya, maka dia harus melakukan sebanyak mungkin sampai dia meyakini bahwa itu sudah melebihi apa yang dia tinggalkan. Dan dia bila ia wafat, anaknya harus menggantikannya. Dan kalau anaknya tidak bisa menggantikannya, anaknya harus membayar orang lain untuk menggantikan sholatnya, anak terbesar. Maka dari itu kalau kita menghormati orang tua kita yang wafat, cara terbaik adalah membayar orang-orang yang memang miskin, orang-orang yang memang soleh, orang-orang yang memang mengerti tentang sholat dan tidak punya tanggungan untuk sholat, dan juga direkomendasi oleh orang-orang yang baik untuk mendapatkan uang itu sekaligus melaksanakan sholat dan puasanya. Itu adalah makna berbakti ketimbang kita membangun kubah untuk pusaranya dan seterusnya dan seterusnya. Ketimbang kita mengumpulkan orang untuk membaca, untuk apa, itu tetap baik. Ya, memperingati wafatnya juga baik, setiap tahunnya baik, tapi yang lebih utama adalah bagaimana menyelesaikan tanggungan-tanggungan kewajibannya, terutama hutangnya kepada Allah melalui sholat yang harus dilaksanakannya. Ini lebih penting. Harta-hartanya sebelum dibagikan lebih baik diambil untuk dihitung berapa sholat yang ditinggalkan ketika dia sakit atau ketika dia lalai puasanya dan seterusnya dan seterusnya. Dahulu saya sering mendistribusikan uang itu untuk orang-orang yang miskin. Uang-uang yang orang-orang yang punya sadar untuk berbakti kepada orang tuanya, mengganti sholat orang tuanya, puasanya orang tuanya. Dan itu sangat berguna ketimbang kita menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang hanya nasi bungkus, dan yang akhirnya orang yang mendapatkan tidak banyak orang-orang yang mestinya mendapatkan haknya memenuhi kebutuhan hidupnya yang sulit, kita tidak bisa memberinya. Dan itu bukan pemberian, tapi jasa yang memang layak untuk diberikan. Itulah sholat ijarah. Begitu juga shaumul ijarah. Ada baiknya bila menghubungi para ustadz atau orang-orang yang menurut kita memang terpercaya untuk bisa mendistribusikan uang ini supaya tanggungan orang tua kita bisa terpenuhi. Kemudian predikat salat yang predikat hukum yang lainnya adalah makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang mubah, tidak haram, juga tidak wajib. Tapi alangkah lebih baiknya bila tidak digunakan, tidak dilakukan. Ada kalanya dia memang Nabi pernah mengucapkan untuk tidak dilakukan, menganjurkan. Ada kalanya memang sebetulnya mubah, tapi karena sering orang menyalahgunakan atau orang ceroboh atau akhirnya merusak nama baik karena tradisi yang tidak sesuai dengan itu, akhirnya menjadi makruh. Meskipun boleh jadi awalnya dia tidak makruh, tidak dilarang, tapi menurut pandangan masyarakat itu tidak patut, akhirnya menjadi makruh. Kira-kira itu yang berkaitan dengan mulai sekarang kita harus tahu apakah perbuatan kita ini halal, mubah, makruh, mustahab, wajib atau haram. Apakah sholat kita, khumus kita, apakah uang kita tercampur dengan hak-hak imam ataukah tidak? Mana yang mustahab, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, kita harus tahu. Dan jangan menunggu orang lain memberitahu itu. Itu kira-kira tugas seorang muqallid. Mulai sekarang seorang muqallid harus menentukan siapa yang ditaklidnya berdasarkan mekanisme dan cara. Dan mulai sekarang dia peduli terhadap marja, fatwa-fatwa marjanya terkait dengan apa yang dilakukannya. Minimal dia punya kumpulan fatwanya, atau minimal dia punya komunikasi khusus dengan salah seorang awam yang dianggap kredibel, terpercaya, memenuhi syarat dan mengetahui fatwa-fatwa marja ini. Dia tidak boleh menduga-duga lagi, tidak boleh ikut ambil rembukan dalam fatwa. Juga bukan karena kedekatan dengan seseorang kemudian dia menetapkan hukum. Semuanya harus dengan pertanggungjawaban sebagai seorang muqallid. Kira-kira itu gambaran tentang tugas seorang muqallid. Itu saja, sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.